Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate dan menginfo soal koin Theta. Sesuai janji gue di video Bitcoin yang tadi siang sudah saya upload ya, karena banyak banget yang komen Theta ketimbang AV. Jadi hari ini ataupun kesempatan kali ini saya akan mengupdate analisa untuk koin Theta dan sedikit update tambahan untuk koin CHZ, teman-teman. Oke. Jadi memang terakhir kali saya bahas CHZ itu bikin video CHZ ya, outlooknya dan analisanya itu di kisaran sebentar mana ya? Ini ya 5 harian yang lalu nih, teman-teman. Ya, jadi saya bahas kalian CRO sama CHZ-nya sekitar 5 hari yang lalu. And then ya, outlooknya waktu itu seperti ini nih. Ya, ini by the way time frame daily ya, secara overall ini adalah target 1 itu di kisaran 0,22 sampai 0,23 dolar. Target kedua itu di kisaran 0,27 sampai 0,28 dolar dan next target ketiga itu di kisaran 0,32 sampai 0,3466 dolar, sekitar area itu. Dan ya, kita udah mendapati dia hit nih, teman-teman ya. Dia hit masuk ke zona target ketiga. Ya, jadi ini memang di luar ekspektasi saya untuk si CHZ bisa langsung ngepump dalam waktu singkat ya, maksudnya disclaimernya masuk ke range area target ketiga ini. Ya, mungkin kemarin itu perhitungan saya mungkin di sekitar bulan April lah, memakan waktu sekitar beberapa minggu ya kalau memang valid, dan ternyata dia malah pumpnya cepet gitu dalam waktu singkat. Kenapa? Salah satu faktornya ini ya, Lionel Messi ya bikin fan tokennya, teman-teman. Nah, jadi memang ini sangat berpengaruh lah sama CHZ ya. Kita bisa baca juga ya, Together we can do more, Together we can be more ya. Introducing Socio.com first global ambassador Lionel Messi. Jadi udah secara resmi diumumkan ya. Ya, mungkin kalian juga tahu ya, Lionel Messi dengan salah satu pemain terbaik di dunia nih. Dan juga bisa dibilang pemain termahal di dunia juga ya. Akhirnya bisa istilahnya kerjasama dan buat fan tokennya dengan si CHZ ini. Jadi ini benar-benar good news banget ya. Sedangkan kalau misalkan kita juga tahu Lionel Messi itu bukanlah seorang pemain bola yang abal-abal ya atau receh. Ya, dia benar-benar bisa dibilang bisa membawa dampak yang sangat besar ya, khususnya di CHZ ini. Makanya nggak heran dia ini secara daily time frame aja bullish candle ini pekat banget nih guys. Ini pekat banget gitu. Jadi memang inilah salah satu pengaruhnya ya, kenapa si CHZ ini bisa ngepump dalam waktu ataupun nge-reach target yang lumayan tinggi dalam waktu yang cukup singkat gitu ya. Nggak kurang lebih 5 harian lah ya, teman-teman. Jadi memang jangan FOMO ya, jangan FOMO saran saya, karena memang dia udah nge-reach di target ketiga, karena memang sebelumnya ini menjadi support and resistance dari pergerakan CHZ sebelumnya nih. Kita bisa perhatikan ya, di sini support, resistance ya. Kemudian di sini resistance juga, bahkan ini resistance terakhir kali sebelum harganya drop lebih signifikan. Jadi memang bisa diperhatikan ya di range area target ketiga ini ya. Mungkin aja di area ke situ lebih chance-nya lebih besar untuk dia mulai kehabisan bensin dan mungkin masuk ke fase koreksinya sebelum nanti dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, kurang lebih seperti itu aja untuk reminder dari saya pribadi buat teman-teman biar nggak FOMO gitu ya. Jadi saya reminder aja. Jadi untuk Theta sendiri dia ada update ya. Hard forknya ini versi 3.3 ini di kisaran tanggal 14 sampai 15 Maret dia udah melakukan update-nya ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat juga di Twitter resminya si Theta Network, dan dia terus mengembangkan istilahnya projectnya ya dalam dunia perstreamingan gini. Ada event-event dan lain sebagainya ya. Cukup ya, memang aktif banget lah si Theta. Nah, kemarin itu banyak yang nanyain Theta gimana nasibnya, karena memang melihat dia kecenderungannya down ya, down gitu, masih downtrend. Karena lihat koin lain ada yang udah mulai up, tapi kok Theta masih di situ-situ aja. Dan akhirnya kita mendapati pergerakan yang lumayan ya. Jadi bakalan saya bahas juga. Ini by the way time frame weekly-nya ya. Jadi soon or later potensinya dia ini sedang testing nih, teman-teman. Dia testing di key support and resistance-nya. Sebentar ya, saya tanda ini, teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat secara jelas banget nih. Ini bisa menjadi support and then resistance ya di sekitar 4 dolar ya, 4,02 dolar, sekitar itu ya. Kalau di situ dia mampu survive ya secara weekly, potensinya kemana lagi bro ya, potensinya bakalan testing dulu setidaknya terhadap ini ya, 2 garis warna merah dan biru ya, yaitu adalah EMA 34 dan 55. Itu di sekitar range area 4,65 dolar, sekitar 4,6 dolar lah teman-teman.
ya, karena memang di area situ juga berfungsi sebelumnya. Secara weekly kita bisa lihat, ataupun saya tandain dulu ya. Ini bikin tail candle di sini support 1, ya, berfungsi juga menjadi support ini. And then bisa juga kita bisa lihat di sini menjadi resisten, dan juga di bagian sini ya. Jadi kita bisa lihat beberapa kali menjadi support dan resisten juga yang cukup penting. Maka bisa diperhatikan untuk jangka mungkin jangka pendek sampai mid termnya ya. Bisa diperhatikan dua area sekarang ini, 4 dolaran sama kisaran 4,65 dolar ya, 4,6 dolar lah, sekitar range area itu ya. Dua resisten itu harus wajib kalau misalkan kita mau lihat si Theta ini going up lagi, atau bahkan OTW ke ATH sebelumnya, kita harus lihat si Theta itu mampu close back di atas dua resisten itu ya, secara weekly, dan juga dari RSI-nya mampu break dulu terhadap level 50-nya, dan sekarang ini belum break level 50 untuk RSI time frame weekly-nya. Jadi diperhatikan itu dulu secara weekly time frame. And then ini secara daily, saya tandain aja dulu teman-teman di sini, simple aja dengan box warna merah dan garis warna kuning ya, karena memang sebelumnya ini menjadi strong support and resistance untuk si Theta. Dia belum mampu benar-benar break out di atas level tersebut. And then sekarang ini sudah breakout, cuman memang kita harus lihat dulu konfirmasi next candle, apakah dia mampu maintain di atas kisaran area berapa ini bro, 3,74 dolar sampai kisaran 3,96 dolar di range area itu. Kalau memang dia mampu nih mempertahankan bullish momentumnya, at least teman-teman ya, biasa itu atau koreksi wajar ya, ngetes dulu ke kisaran range area yang tadi sudah saya sampaikan, atau sekitaran 3,8 dolar sebelum dia bisa going up lagi, lanjut going up lagi. Ya, jadi kurang lebih kita butuhnya konfirmasi ya untuk dia retestnya kuat di strong support and resistance sebelumnya. Ini by the way time frame daily, sebelum dia ngejar next target lagi untuk pergerakan si Theta. Ya, itu bisa diperhatikan teman-teman. Oke, dan yang paling penting kalau next targetnya secara weekly tadi sudah saya sampaikan, next lagi di sekitaran 4,6 sampai 4,65 dolar. Ya, itu bisa diperhatikan. Jadi memang untuk jangka pendeknya ini kita harus lihat nih, dia harus mampu maintain dulu nih areanya di range area ini. Dia harus mampu dulu. Ya, kalau misalkan dia waktu koreksi pun mampu ya mempertahankan posisinya di range ini, ya potensi besar dia bakalan nge-reach ataupun OTW ke next target. Oke. Nah, ini secara 4 jamnya ya, kita bisa lihat dia cukup struggling ya, karena memang sangat wajar. Kita bisa lihat di sini adalah highest point untuk si Theta sebelumnya, teman-teman. Sebentar saya akan tandain ya ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Tuh. Ya, jadi cukup wajar kalau memang dia lumayan lah tertahan di area situ di kisaran 4 dolar lah ya. Kemudian saya tarik aja ataupun saya tandain dengan horizontal ray. Nah, range area ini adalah area yang cukup wajar untuk di testing oleh si Theta time frame 4 jamnya. Kenapa begitu? Karena memang sebelumnya di area situ ya menjadi resistance and then support ya. Ini saya tandai dengan garis kuning. Itu di kisaran berapa, bro? Kisaran 3,47 sampai kisaran 3,63 dolar. Ya, ini secara time frame 4 jamnya hourly, dan juga di situ ada EMA 34 dan 55 nih. Jadi mendukung ya area itu menjadi, kalaupun dia koreksi di sini ada reject lagi nih. Kemudian dia koreksi. Ya, ini potensinya dia bakalan testing di area sini untuk terdekatnya ya. Kemudian ini kan kalau misalkan saya lihat ya dari area support terdekat lah dari pergerakan sebelumnya juga. And then kita juga bisa lihat di sini berfungsi juga nih menjadi resistance. Jadi ya cukup oke lah area itu untuk menjadi target koreksi wajarnya untuk si Theta jangka mungkin pendeknya ya. Kemudian kalau misalkan kita let's say pakai Fibo, gimana bro? Nggak lengkap kalau nggak pakai Fibo. Oke, kita pakai Fibo guys ya. Ini kita pakai Fibo dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia lah ya. Swing high-nya saya ambil di 4,12 dolar nih ya, swing high terakhirnya dia. So kita akan mendapati beberapa golden ratio ya, seperti retracement 0,3 dan 0,5, 0,6. Cuman yang terdekat dengan range yang tadi saya ambil itu di retracement 0,3 dan 0,5-nya. Jadi saya akan tandain dulu nih. Nah ya, ini adalah confluence untuk golden ratio yang sangat mungkin sekali divisit oleh si Theta kalau misalkan dia koreksi sebelum melanjutkan penguatannya. Itu di kisaran, kalau secara Fibo ya, kisaran 3,37 dolar sampai kisaran tadi yang sudah saya sampaikan 3,63 dolar. Ya, itu adalah area wajar, koreksi wajar, target
koreksi wajar untuk si Theta lah ya. Jadi range itu ada confluence of support and resistance juga, dan juga golden ratio dari Fibonacci ya. Setelah saya ambil ataupun tarik garis dari swing low ke swing high-nya dia, maka mendapati beberapa area yang saya pakai ini di retracement 0,3 dan 0,5-nya. Jadi bisa diperhatikan untuk area-area itu sebelum memang dia bisa mampu take off. Jadi kurang lebih seperti ini sebelum dia mampu take off lagi, atau setidaknya testing lagi lah di kisaran 4 sampai 4,1 dolar lah. Kalau mampu di breakout ya dia bakalan ngejar ke next target ya. Cuman memang harus diperhatikan dulu untuk target koreksinya si Theta. Sebelum tadi kita udah saya sampaikan juga ya, next target itu yang cukup penting dan krusial di kisaran 4,6 sampai 4,65 dolar untuk si Theta. Jadi secara kalau misalkan fundamental nggak ada masalah ya. Saya pribadi memang cukup yakin dengan koin ini ya. Saya udah sering banget ngetradingin, dan juga saya juga ada invest di koin ini. Tentunya kalian harus jujur lagi sebelum memutuskan pilihan kalian. Dan saya juga cukup percaya untuk projectnya di dunia perstreamingan ya. Dan dari segi price action-nya juga sudah membuktikan gitu. Oke, Theta ini selain fundamental oke, harganya juga price action sempat bikin ATH sampai kisaran sekitar 16 dolar lah ya. Jadi ya oke lah menurut saya gitu. Jadi bukanlah hal yang nggak mungkin kalau misalkan nanti Theta bisa aja visit ataupun OTW lah ya ke ATH sebelumnya, maybe di pertengahan tahun ini atau di akhir tahun ini bisa banget gitu ya. Jadi buat kalian yang memang tertarik mungkin invest di Theta, bisa melakukan sistem DCA kalau misalkan udah mendapatkan diskon yang lumayan. Ya, jadi itu sedikit aja informasi dari saya mengenai Theta dan CHZ. Kalian bisa analisa kembali sebelum make decision. Jadi saran saya janganlah FOMO, tunggu waktu dia fase koreksinya. Baru kalau misalkan kalian mau masuk, silahkan masuk dengan analisa kalian masing-masing. Karena ini adalah sebuah outlook aja dari saya untuk kalian. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.